Desiana. Halo Jati. Gimana kabarnya? Baik dong Ci. Oh puji Tuhan ya. Iya. Sekarang kita sapa adik-adik yuk. Udah siap belum nih Ci Desiana? Udah Ci. Oh, udah ayo kita shalom yuk. Shalom adik-adik. Nah kita ketemu lagi di ibadah online kita minggu ini. Gimana adik-adik yang di rumah? Masih sehat semua kan? Yang pastinya masih semangat nih kayaknya ya Ci. Semangat dong Ci. Oke adik-adik ya, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kembali Tuhan, kami boleh bertemu di ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan penghabisan. Kami percaya sukacita berkat Allah selalu ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik. Aku anak Tuhan, tak mau serupa dengan dunia. Ku ingin berubah karena Yesus. Biarlah Bapakku dipermuliakan ketika aku berbuat banyak. Ku mau bersaksi tentang
puasa nih Ci Ya Desiana. Ci, pada semangat ya di rumah. Waduh luar biasa nih adik-adik pada semangat semua, puji Tuhan. Oke Ci, selanjutnya kita ngapain nih Ci? Kita mau firman Tuhan, tapi sebelum firman Tuhan kita akan satu pujian, ku nyanyi haleluya. Oke. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami untuk benar-benar mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Komik Alkitab Anak. Tuhan memanggil Musa, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 2, 3 dan 4. Kemudian, Pangeran Musa hidup di istana Mesir. Dia tumbuh menjadi dewasa. Dan orang Israel tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak.
Orang Mesir menyuruh orang Israel kerja paksa, tapi ada seorang Mesir memukulnya. Pangeran Musa memukul prajurit Mesir itu hingga terjatuh. Raja Fir'aun menjadi marah dan memerintahkan untuk menangkap Musa. Tetapi Musa melarikan diri ke Midian. Musa menjadi gembala kambing domba. Di Gunung Horeb, Musa melihat api menyala di semak duri tapi tidak terbakar. Tuhan berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Tuhan berfirman agar Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Musa bertanya, "Siapakah nama Tuhan?" Firman Tuhan, "Aku adalah Aku." Tuhan memberikan mujizat kepada Musa, yaitu tongkat yang bisa menjadi ular. Mujizat kedua, Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih seperti salju. Mujizat ketiga, air menjadi darah di tanah yang kering. Kemudian pergilah Musa dan kakaknya Harun ke tanah Mesir melakukan perintah Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana ketemu lagi sama Tante Elin ya. Tante Elin bersyukur kita masih sehat. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk dengar firman. Karena dikatakan ya firman itu akan hilang ya. Seperti di Amos 5 ya. Semua orang mencari-cari firman itu tidak akan ketemu. Jadi kita bersyukur walaupun secara daring ya, walaupun secara kita pakai handphone atau pakai apa kita, tapi percaya ya firman itu tidak akan hilang, firman itu kekal ya. Di sini Tante Elin akan melanjutkan cerita dari Ciani ya. Ciani kan dikatakan dia menyampaikan Musa, kelahirannya Musa. Kalian tahu kan Musa itu adalah seorang nabi yang besar ya. Seorang orangnya biasa, tapi Tuhan pakai untuk bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Di mana Musa itu yang tadinya mau dibunuh sama orang-orang Mesir. Jadi ceritanya sebelumnya begini ya. Jadi si orang-orang Mesir itu makanya berada di tanah, orang-orang Israel itu makanya berada di tanah Mesir. Itu pada waktu zaman Yusuf, nenek moyangnya. Nenek moyangnya itu jadi kakek moyangnya itu Yusuf itu pernah jadi penguasa Mesir dan pernah membawa bangsa Israel ke Mesir. Jadi lama-kelamaan di Mesir itu jadi semakin banyak beranak sampai kaget. Orang-orang Mesir sampai kaget ya, melebihi apa yang dia duga. Jadi dia kayaknya kayak kewalahan begitu. Dan sampai saking banyaknya ya si orang Mesir itu, orang Israel itu ditindas dengan cara dia membangun dagon-dagon ya, atau patung-patung dewa mereka. Supaya apa? Supaya tertindas itu orang-orang Mesir itu, disiksa, dipukul. Memang Mesir itu pada waktu itu sangat sejahtera ya, makanan apa tidak kekurangan. Tapi secara batin mereka itu tertindas dan itu terdengar sampai di suara Tuhan. Tuhan menjerit setiap tangisan-tangisan anak-anaknya yang disayangi. Jadi sampai Musa lahir, sampai dia tidak ikut terbunuh, sampai dia diambil sama anak raja, nantilah Cici Ani ya, kan kamu udah dengar ya. Dan Tante Elin ini yang melanjutkannya. Yang melanjutkannya seri kedua yaitu pada waktu Musa dipanggil Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel. Nah selanjutnya itu di mana Musa itu kan lari ya,
pada waktu dia melihat bangsanya dipukulin, di ini sampai ini, dia mukulin orang Mesir sampai meninggal. Dan juga dilihat orang sampai Raja Firaun marah pada waktu itu. Dan juga si Musa ini lari karena dia merasanya dia takut ya, dia lari sampai ke tanah Gosen ya pada waktu itu. Dia lari ke sana ya. Dia lari sampai dia ketemu istrinya Sipora ya. Dia sampai ada tinggal di tempat saudara-saudara, ibaratnya nenek moyang orang Israel itu namanya Bapak Yitro ya. Dia mempunyai ternak-ternak. Jadi di sana itu kebanyakan orang Israel itu jadi pengembala ternak ya. Karena kan mereka tuh punya banyak ternak. Jadi itu si Musa itu ya mengembalakan ternak sampai dia punya anak dengan Sipora itu ya. Sampai dia kadang-kadang dia ya namanya seperti kita ya. Dia kadang dia duduk merenung ya. Dia merenungnya ya mungkin nih Tante Elin mah ya bilang ya mungkin aduh kok jadi begini gitu ya. Dia gak ngerti maksud Tuhan ya. Kadang kan kita kalau ada zaman kita terlalu banyak musibah, terlalu banyak kemalangan, kita kadang-kadang merenung ya. Kok kenapa begini ya? Kenapa banyak kenapanya ya? Mungkin Musa pada waktu itu juga seperti itu. Tapi Tuhan baik ya. Tuhan memakai Musa. Tuhan pada waktu itu melihat ketulusan Musa, kesetiaan Musa ya. Dia membela bangsa Israel pada waktu itu ya. Jadi sampai pada satu saat Tuhan memanggil Musa, kata, loh kok di tengah hutan, di tengah yang ada siapa-siapa, kok ada yang manggil-manggil nama saya, katanya. Dia cari ya, dia berkali-kali Musa katanya. Terus dia lari ya adik-adik ya, dia lihat ada pohon seperti terbakar, seperti mengeluarkan api, tapi tidak hangus. Wah, kata kok ajaib nih ya, dia bilang, dia buru-buru dia taruh tongkatnya ya, dia lihatin, dia pandangin, dia sekali lagi Musa, dia samperin lah tempat itu. Terus dia tiba-tiba berkata, letakkan kasutmu atau copotlah sepatumu atau sandalmu karena ini tempat yang suci. Dia buru-buru copot sandal, terus dia terlungkup ya. Dia tahu karena begitu dia bilang tempat kudus ya, dia tahu dia mungkin ini Allah ya. Pada waktu itu belum Tuhan Yesus, pada waktu masih Allah ya, Allah yang ibaratnya Allah yang disembah, Allah Yehovah Jireh, Allah yang ini pada waktu Allah nenek moyangnya. Dia nyamperin ya ke dalam semak itu ya. Dia terlungkup, apa yang kau ingin katakan ya Allahku, kata dia. Terus Musa katanya, aku tahu katanya, aku ingin mengutus engkau untuk mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia kaget. Dia kaget karena dia merasanya gak ada apa-apa. Gue hanya pengembala. Dia bilang seperti kita ini ya kadang-kadang kalau Tuhan mau pakai siapa ini aku. Aku gak bisa apa-apa Tuhan. Aku gak ini, aku gak siap atau apa ya. Seperti juga begitu Musa itu kadang-kadang melihat dirinya siapa. Dia gak melihat dirinya Tuhan yang akan pakai dia. Sumber segalanya, sumber maha besar ya. Terus dia bilang kau siapa? Kata Musa ya, aku adalah Allah. Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyangmu, Allah yang selalu memberkati orang-orang Israel. Terus dia bilang, oh katanya, engkau sungguh besar ya, maksudnya dia mengagumi. Terus dia bilang, tapi saya nggak bisa. Dia bilang saya nggak punya apa-apa. Saya untuk melawan si Firaun itu saya takut. Saya sampai lari ke sini. Dia bilang, jangan takut, kata Allah itu ya. Kata Allah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Terus dia bilang, tapi siapakah engkau? Terus kata Tuhan, aku adalah aku. Aku adalah Tuhanmu, Allahmu. Dia bilang, jadi kalau ditanya, aku adalah aku. Aku adalah Allah yang maha besar. Allah yang layak kau puji dan sembah. Terus dia bilang, bagaimana? Aku gak punya apa-apa. Kamu punya apa? Kata Allahnya. Aku punya hanya tongkat untuk mengembalakan karena aku seorang gembala. Terus dia bilang apa? Kalau begitu kata dia nih ya, aku akan tunjukkan kuasaku katanya ya. Kita tahu ya Allah itu Allah pencipta langit bumi loh anak-anak. Ingat nih kita punya Allah yang hebat. Jadi jangan dibohongin oleh pengajaran-pengajaran bahwa Allah kita gak bisa apa-apa. Tidak.
Tidak ada Allah yang sangat berkuasa seperti Tuhan kita. Tuhan itu Allah pencipta langit bumi. Tuhan yang menciptakan bumi loh. Semua isinya kalau kita dengar nyanyian tadi hari pertama, hari kedua ya kan kita ada nyanyiannya kan. Hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua cakrawala itu Tuhan kita, Allah kita. Jadi kita harus percaya. Dan anak-anak dari masih kecil harus yakin, harus diperkatakan, harus diimani. Jangan kita dibohongi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Pengajaran-pengajaran emangnya dunia udah ada. Toto datang, Toto udah ada. Tidak, itu Allah kita. Allah yang menciptakan bumi. Jadi Tante Elin sangat percaya ya. Kalau Tante Elin lihat si Boris nih mempelajari mengenai tata surya itu, dia sebutin Saturnus, Neptunus. Itu saya lihat di situ ya. Tidak ada yang bisa ditinggali. Tuhan hanya menciptakan earth, yaitu bumi. Bumi itu memang udah disiapkan untuk kita. Untuk kita nih manusia yang udah Tuhan sediain. Jadi siapapun yang boleh ke bulan, kemana boleh ya. Katanya mau bisa tinggal di sini, di situ, tidak ada. Karena Tante ini sangat percaya Tuhan sudah menyediakan bumi. Bumi yang baik, bumi yang indah. Jadi ingat-ingat nih ya. Tante ini selalu ingatkan. Kita nih zaman sekarang ini zaman pengajaran yang jahat. Orang-orang yang ingin menyesatkan anak-anak Tuhan dari semasa kecil. Tante Elin selalu ingatkan, kita jangan tersesat. Untuk itu kita harus percaya dan kita harus sering dengerin firman melalui daring ini. Selalu harus mendengar firman itu, karena firman itu ya dan amin untuk menguatkan. Banyak ya cici-cici atau tante-tante atau om apalagi di gereja-gereja, mereka mengajarkan itu mengenai kebenaran itu ya. Jadi tante juga gak jemu-jemu mengajarkan, gak bosan-bosan, bahwa mengingatkan kamu ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan yang maha besar ya. Dan juga si Musa itu dia boleh terus percaya, walaupun mungkin secara kasat mata dia nggak ngelihat ya bahwa dia memang tertindas atau apa, tapi dia percaya. Kata dia, kalau kau mau melihat kuasaku, lemparkan tongkatmu. Dia turut, dia seorang penurut tuh. Musa itu adalah orang yang taat, dia lemparin. Benar loh adik-adik, itu tongkat menjadi ular. Kata dia, jadi ular nih. Dia bilang, terus dia bilang, itulah kau pegang buntutnya. Dia pegang, benar jadi tongkat kembali. Kata itulah kuasaku, dia bilang. Dan juga kata kau lihat ke sana, kata ada air ya. Terus tiba-tiba berubah menjadi darah. Kata dia, bisa menjadi darah di tengah-tengah gurun ini, di tengah padang, maksudnya padang belantara ini ada air sedikit ya. Tiba-tiba berubah menjadi darah. Dan juga kamu tahu Tuhan itu maha pencipta, jadi nggak aneh. Jadi kalau Tante Elin membaca firman setiap mujizat yang Allah lakukan, Tuhan, Tante nggak aneh karena memang dia Allah pencipta. Dia bisa menciptakan, apalagi kita nih yang menghadapi COVID, yang menghadapi penyakit. Ayolah kamu berseru, berdoa, minta sama Tuhan karena dia yang menciptakan kita nih. Kita nih dijalin dari masih jalinan tubuh mama kita ya sampai kita bisa lahir, sampai kita bisa seperti sekarang ini, itu karena Tuhan. Jadi kamu nangis meminta kepada Tuhan dan juga ingat semasa hidup kamu harus berguna, harus melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Jadi Tuhan menyertai. Juga si Musa pada saat melihat begitu ya, dan juga katanya kalau masih kau tidak percaya, kau masukkan tanganmu ke kantong sakumu, bajumu. Dia nurut, dia masukin, keluarkan. Dia keluarkan putih. Kalian tahu putih itu kusta ya. Kalau zaman dulu tuh kusta itu penyakit yang sangat terkutuk bagi orang-orang Israel ya. Dia kaget. Dan juga dia masukkan kembali Musa, kata dia masukin lagi, sembuh. Wah, dia bilang di situ dia melihat suatu kemujizatan. Tapi aku takut, kata dia. Aku takut Allah, kata God. Aku takut apa ini? Dia bilang nggak usah takut, aku menyertaimu. Seperti Kejadian 3 ya. Di sini dikatakannya Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 11 ya. Musa berkata kepada Allah, Kejadian 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun yang membawa Israel keluar. Nah terus yang ayat 12-nya ya adik-adik. Lalu firman-Nya, bukan aku yang menyertai engkau. Bukankah aku yang menyertai engkau, katanya ya. Jadi maksudnya aku akan menyertai, ini adalah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau.
Jadi percaya apabila engkau membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Jadi di sini ada kata tanda-tanda bahwa aku menyertai, seperti Roma 8 ayat 28. Aku turut bekerja dalam segala apa yang kau lakukan, segala perkara. Di sini juga Musa zaman Allah ya, dia bilang aku akan menyertai kamu. Begitu juga sampai saat ini. Jadi kalian jangan tertipu. Itu firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu tidak pernah berubah. Dari zaman nenek moyang kita ya, Tuhan itu Allah ini ya. Yang paling akurat adalah firman Tuhan. Kalau Tante Elin ya baca ya dari kesaksian-kesaksian orang-orang dari seberang sana ya, yang mereka pada baru bertobat ya, di Indonesia ini sedang terjadi melanda pertobatan orang-orang Muslim ke Kristen, itu luar biasa. Mereka mempercayai bahwa hanya firman Tuhanlah yang benar, hanya firman Tuhan ya dan amin yang tidak pernah berubah. Ya, firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak pernah berubah. Dari zaman Tante Elin masih oa-oa. Jadi firman Tuhan gak berubah. Dari papi Tante Elin jadi hamba Tuhan tuh Alkitabnya itu juga. Jadi kita harus pegang. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita dikelabui oleh kitab-kitab lain. Bahwa begini begitu. Wah, banyak pengajaran-pengajaran yang bikin bingung. Tapi kalau kalian anak-anak berpegang, tertanam firman Tuhan ini, dan kita percaya sungguh-sungguh, kita tidak akan terjebak oleh hal-hal begitu ya. Jadi di sini Tante Elin senang baca ini ya, bahwa aku akan menyertaimu. Kalau engkau menuruti firmanku, kata Allah sini ya, kata Musa, kata Tuhan, bukankah aku menyertai engkau? Katanya ya, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kau akan beribadah kepada gunung ini. Karena pada waktu zaman dulu itu ya, Tante Elin sedikit mundur ya, itu mereka itu bingung. Pada waktu sebelum Musa itu, mereka hanya dongak aja ke atas. Dia percaya pada waktu zaman Abraham aja dipanggil dari atas ya. Abraham keluar dari tanah itu ya. Dia harus pergi keluar. Itu gak ada gambaran siapa-siapa. Begitu juga orang-orang Kristen pada masa ini. Jadi kita tuh gak seperti ada patungnya, ada gambarnya yang harus disembah. Tidak. Kita hanya melihat memandang ke atas. Kita percaya Tuhan itu ada. Apalagi sekarang zaman Yesus ada di dalam hati kita. Kita tinggal nundukkan kepala, kita rendah hati, kita nangis sama Tuhan. Kita minta sesuatu apa yang kita butuhkan. Ya, baik apapun ya, adik-adik ya, saya percaya. Tante Elin sangat percaya ya. Begitu juga Musa. Dia bilang, aku akan menyertai kamu. Musa, jangan takut. Wah, dia bilang kalau ada penyertaan Tuhan, dia tidak merasa takut ya. Tidak merasa. Jadi di sini dikatakan kalau engkau menuruti firman-Ku membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Begitu juga gambarannya seperti kita. Kita harus membawa teman-teman kita ya. Dengan contohnya kita ajak nonton nih teman-teman kita ya, kan dia nggak tahu nih waktu zaman sekarang kan nontonnya kebaktiannya pakai handphone ya. Kita panggil teman-teman, kita lihat yuk di handphone yuk. Ada kebaktian sekolah minggu, nanti ada cici-cici yang lain puji-pujian, kita tertawa. Nanti juga awal bulan ini ya nanti ada panggung boneka. Jadi dengan begitu kalian membawa jiwa-jiwa. Jadi dia tertarik. Jadi bukannya hanya cerita Musa ini aja yang membawa bangsa Israel keluar, tapi kalian juga harus membawa keluar mereka-mereka yang masih terikat dengan tata cara nenek moyangnya, masih terikat dengan ilah-ilah lain, masih terikat dengan aturan-aturan agama lain. Jadi disitulah maksudnya Tante Elin cerita Musa ini yang terpanggil. Jadi ada penyediaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, di mana Musa itu menjadi kuat. Dia melihat sesuatu yang sangat besar terjadi ya. Jadi walaupun dia merasa kecil, kalau melihat dirinya sendiri dia merasa kecil, tapi begitu dia memandang Allahnya, Allah yang ajaib, Allah Abraham, Ishak, Yakub, dia di situ dia kuat ya, dia dikasih lihat bahwa benar itu nyata. Tongkat menjadi ular, air menjadi darah ya. Nanti ada kelanjutannya lagi mengenai nanti Cici Debbie ya, kalau nggak salah dia akan bulan depan akan bercerita mengenai tulah-tulah itu ya, kutukan-kutukan bagi bangsa Mesir yang mengenaskan hati untuk tidak boleh keluar. Nggak bisa begitu aja. Bangsa Israel dipanggil sama Musa, dipanggil
dia datang-datangi penatua-penatua Israel. Ayo kita nih, saya diutus sama Tuhan, sama Allah. Kita akan siap-siap keluar. Katanya pada waktu itu Musa kan mendengar begitu ya. Pada setelah dia bertemu di yang semak belukar itu, dia lari pulang. Dia bilang sama istrinya, saya dapat ini nih, saya bertemu dengan Tuhan. Bahwa dia mengutus saya untuk balik ke Mesir. Saya untuk membawa pulang bangsa Israel. Dia siap-siapkan istri dan anaknya. Dan juga pada waktu Musa berhadapan juga sama Allah, dia bilang, saya emang gak bisa ngomong. Saya gak berhadapan sama orang aja, saya takut. Dia bilang, tapi Tuhan menyediakan. Dia bilang, bukankah kamu punya adik kamu, yaitu Harun? Dialah yang akan berbicara. Dialah yang akan memberitakan kepada si penguasa di sana ya, yang pimpinannya Mesir di situ, dan jangan takut. Kalau Allah udah menyertai, apapun dia udah sediakan, jangan takut. Dan jadi dia siap ya, dia bawa anak istrinya sambil dia percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Pada saat itu belum ada telepon ya, itulah keajaiban Tuhan. Kalau Tante Elin baca terus ya, itu luar biasa loh. Nggak ada kayak kita nih handphone nih, janjian nih sama Koko Willy tadi. Koko Willy, Tante Elin udah di sini nih. Nggak ada. Tapi Tuhan itu Allah penyedia. Tiba-tiba dia bertemu Harun. Harun itu adiknya, dia bilang, katanya Harun, aku disuruh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah cara Tuhan. Cara Tuhan yang sangat ajaib, yang kadang-kadang kita nggak terpikir. Ya, jadi kadang-kadang kita meremehkan kekuasaan Tuhan itu. Apapun ya, kalau adik-adik minta sesuatu atau ya ibaratnya perjodohan atau apa ya, Tante ini harus katakan untuk anak C yang mulai remaja. Jadi kalian harus berdoa, untuk pasangan hidup juga harus berdoa. Tuhan pilihkan saya jodoh yang terbaik, yang sehati, yang takut akan Engkau. Tante ini sangat percaya itu ya adik-adik ya. Juga buat sekolah yang gak mampu, yang mungkin tersendat untuk bayaran. Kalian nangis sama Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Dan juga kalian lakukan apa yang kalian bisa lakukan untuk sekolah minggu. Seperti itu ya, saya senang sama Kesia sama anaknya Tante Ning ya. Mereka mau melayani. Tante Lin mau seperti itu, orang-orang pulau ya. Banyak juga Tante lihat si Viko ya. Dia puji Tuhan dari masih kecil ya. Karena di gereja ini kalian tahu itu dari masih sekolah minggu. Mereka ngikuti sekolah minggu sampai mereka bisa ada yang multimedia, ada yang sampai sekarang Tante Elin bisa ngomong di sini aja. Mereka dari anak sekolah minggu Tante. Jadi Tante melihat luar biasa ya cara Tuhan di gereja ini. Tuhan terus melihat kesetiaannya. Jadi begitulah. Jadi sampai satu saatnya Musa ini Tuhan pakai. Sampai pada saatnya dia sampai ke Mesir. Dia balik lagi ke Mesir, dia penuh dengan kewibawaan, bukan dengan ketakutan. Karena apa? Dia percaya yang menyertai aku lebih besar daripada apa yang aku takutkan selama ini. Dia bawa anak istrinya, dia samperin satu persatu orang-orang Israel. Dan juga Tuhan janjikan apa? Itu orang-orang Mesir itu akan memberikan berkat. Dia akan memberkati kamu dan juga kamu akan membawanya keluar dari Mesir. Sebar harta benda itu ya. Itu janji Tuhan. Allah yang mencukupi sampai akhir. Ya ingat-ingat ya. Jadi di situ Tante Lin lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Karena di sini kita harus hafalan juga. Ayat hafalan ya. Di sini dicatat. Ayat hafalan 3. Tulis di situ adik-adik. Keluaran 3 ayat yang ke-12. Keluaran 3 ayat yang ke-12. Nanti kalau ada kuis Tante Ati ya, Cici Ati. Kalian ingat nih, katakan kalau Cici Ati bilang, ayo sebutkan yang Tante Elin bilang Keluaran 3 ayat yang ke-12. Ingat ya, tulis ya, jangan lupa ya, jangan sampai lupa. Dan juga karena waktu yang kuis yang bulan lalu Tante Ati cerita, kata Cici Ati, Tante Elin, waktu itu yang Yusuf itu lembunya ada berapa? Kata dia ada yang bilang 10, ada yang bilang berapa. Jadi kamu harus ingat apa yang Tante Elin katakan saat ini ya, harus renungkan. Jadi di situ ada ayatnya, kita harus merenungkan firman Tuhan. Jangan cuma nonton aja nih, kan karena sebelum Tante Elin ngomong ini kan ada filmnya ya. Jadi kalian perhatikan, Tante Elin hanya membahas
apa yang difilmkan itu ya, film karton itu maksudnya apa Tuhan memanggil Musa ya. Jadi benar-benar kalian harus camkan ya, bukannya hanya kebiasaan. Tante Elin juga bersyukur masih setua ini bisa masih memberitahukan pada adik-adik, pada anak-anak, pada anak cucu. Tante Elin gak bosen nasihatin anak-anak Tante Elin walaupun mereka udah pada gede-gede pada tua. Tante Elin selalu ingatkan berdoa, percaya kepada Tuhan, berharap, rendah hati, itu kuncinya melayani Tuhan. Dan juga Tante Elin senang kalau mereka mau melayani. Tante Elin sedih kalau ada anak-anak yang gak mau, ya walaupun dikasih talenta nih, suaranya bagus kayak si Volen ya, mesti kamu nanti kalau udah besar ikut ya jadi singer ya, untuk Gendeng Pulau, bantuin Cici Cica ya, bantuin Cici Ati untuk jadi seperti si Viko itu. Jadi kita semua bekerja sama membangun, melayani. Karena gak ada yang lebih indah dari pelayanan kita melayani Tuhan. Ada jaminan hari depan, ada jaminan masa depan yang luar biasa. Jadi Tante Elin tidak panjangkan cerita ini, jadi ingat bahwa Musa itu dipanggil untuk membawa keluar bangsa Mesir itu ya, membawa keluar karena Tuhan mengasihi bukan bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena itu bangsa pilihan Tuhan loh. Seperti di Ulangan dikatakan ya, itu orang-orang Israel itu biji matanya Tuhan. Begitu juga kita, gambaran-gambaran orang Israel. Jadi begitu kasihnya Allah ya terhadap orang-orang Israel ini. Sampai dia teriakan-teriakan, doa-doa mereka terdengar sama Tuhan. Jadi telinganya tidak kurang mendengar untuk mendengar cerita. Begitu juga ke kita. Anak-anak kita nih, anak-anak kalian ya, seperti yang sudah mendengar firman ini, pada saat kita nangis, kita berdoa, Tuhan mendengar, tidak kurang pendek, tidak kurang panjang dia untuk memberkati kita semua. Begitu ya kiranya, ingat bahwa apa yang Tante Elin sudah sampaikan itu adalah ya dan amin. Itu ada sampai sekarang ya, kitabnya itu ada, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu yang membuat itu Musa ya, dia luar biasa. Jadi kalau melihat perjalanannya Musa itu pada saat keluar itu pun gak gampang loh. Gak gampang, ada banyak tantangan. Belum dari orang-orang Israelnya sendiri yang bandel-bandel, yang ngeyel-ngeyel. Tapi kalau Tuhan yang manggil, Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Begitulah nanti kiranya damai sejahtera melimpah. Mari tundukkan kepala adik-adik. Tuhan memberkati ya, kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kira firman itu terus tertanam. Terus mereka boleh mengingat bahwa Engkau Allah yang ajaib. Bahwa Engkau Allah yang mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa yang Tuhan tertindas menjadi bangsa yang bebas. Begitu juga Tuhan, biar Engkau pakai anak-anak kami ini Tuhan. Anak-anak yang dari sebari kecil bisa membawa keluar teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Dari Tuhan kungkungan-kungkungan atau terikat-keterikatan pada hal-hal yang tidak baik Tuhan. Dia boleh mendengar firman-Mu walaupun melalui live streaming ini. Tapi Tante Elin percaya, saya percaya Tuhan Engkau akan menyertai mereka. Karena Engkau yang memilih, bukan kami yang memilih Engkau Bapak. Terima kasih banyak Bapak, Engkau yang memberkati, Koko Willy, Koko Andika, yang sudah Tuhan Yesus melakukan hal ini sampai terjadi. Saya percaya Tuhan masa depan cerah cemerlang sudah Kau sediakan bagi mereka. Terima kasih banyak Bapak, Kau memberkati satu persatu. Tidak ada yang terkecuali anak-anak kami ini Tuhan. Dimanapun mereka berada. Dan juga Kau mendengar setiap jeritan hatinya. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kerinduannya Bapak. Terima kasih yang Kau memberkati gereja Tuhan di sini. Gereja Bugel yang terus Tuhan memberikan kesehatan pada Om Sani, Tante Kimwe. Juga Tuhan hamba-hambamu, para tim pastoral. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih, Engkau juga yang akan memelihara mereka, yang membungkus dan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala penyakit yang mematikan, COVID apapun. Juga orang-orang tua, Tuhan, dari anak-anak kami ini Tuhan. Biar terus Tuhan Yesus Kau bisa membiayai, bisa membesarkan anak-anaknya untuk menjadi bangsa-bangsa yang terpilih oleh Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Kiranya damai sejahtera Allah kami tinggalkan untuk mereka Bapak. Hanya di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin.